Tutorial ini sangat penting diketahui oleh banyak orang. Karena ini memang betul-betul sangat penting ya. Bagaimana cara mengubah buah pepaya gantung atau pepaya lokal menjadi buah pepaya California ataupun pepaya jinggo dan pepaya yang kita suka. Itu cukup mudah sekali. Ini pengulasan yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin mengulas bagaimana caranya pohon pepaya yang masih kerdil berukuran mini kecil agar segera berbuah. Jadi buahnya itu kalau mau panen itu tidak repot-repot harus naik ke atas. Kerdil, pendek, tapi buahnya lebat, mudah panen, dan kemudian buahnya itu berkualitas. Nah, ini sungguh sangat luar biasa sekali. Yang pertama, bagaimana caranya mengubah pepaya gantung ini buahnya atau pepaya lokal buahnya supaya menjadi California, jinggo atau pepaya yang kita suka. Nah, caranya tuh mudah sekali. Kita harus melakukan treatment seperti ini. Nah, mumpung dia masih berukuran kecil, maka kita harus melakukan okulasi sambung pucuk. Jadi sambung pucuk itu untuk bawahnya tetap menggunakan pepaya lokal ataupun pepaya gantung tadi. Untuk pembuahan di atasnya kita mengganti jenis pohon entresnya ini dari pepaya yang kita suka. Nah, cara memotongnya jangan terlalu ke atas ya, nanti malah kering ataupun busuk entresnya. Jadi kita melihat di bagian bawah seperti ini, batang yang memang sudah karakternya ini tidak terlalu muda, kita langsung dapat melakukan pemangkasan seperti ini. Ini kan ada bekas pelepah ini. Jadi kita cara memangkasnya itu persis tepat ada di tengahnya ini. Dan kita lakukan pemangkasan yang demikian. Nah, setelah ini kita harus mempersiapkan entresnya. Kita dapat menggunakan entres dari yang kita suka. Umpamanya kita suka dengan entres pepaya jinggo, ya sudah. Kita langsung lakukan seperti ini. Kita buangi semua seluruh daunnya yang panjang-panjang ini ya. Tapi jangan sampai botak. Jadi hati-hati cara membuangnya, jangan sampai kepotong. Biar nanti pertumbuhannya itu biar lebih cepat gitu. Nah, kemudian kita sisakan di bagian atas seperti ini. Nah, rumusannya untuk menyambungkannya adalah cara teknik pemotongan. Jadi mata ini jangan sampai dihilangkan sama sekali. Teknik memotongnya kita dapat melakukan miring seperti ini ya, agak memanjang kurang lebih sekitar 2 cm. Karena nanti kalau terlalu pendek dia malah gerak entresnya ya. Dan lakukan sistem pemotongannya itu harus betul-betul lurus. Jadi gunakan pisau yang tajam. Nah, seperti ini ya. Jadi betul-betul masih ada bekas pelepahnya ini masih tersisa. Kemudian kita juga dapat melukainya di sebelahnya ini, melakukan pelukaan sedikit supaya nanti penyatuan antara kulit di batang bagian bawah dengan entresnya ini bisa menyatu. Seperti ini tekniknya ya. Kita dapat melakukan lebih runcing, juga kita tidak terlalu runcing pun boleh. Yang penting teknik penyayatannya ini harus betul-betul lurus gitu. Lalu untuk di bagian bawah kita harus cermati ya. Ini di sini ada bekas pelepah ini. Rahasianya mata ini bertemu dengan mata. Jadi kita dapat melakukan dengan sistem belah dua seperti ini. Kita juga dapat melakukan penyayatan yang seperti ini, pemotongannya. Jadi disambungkan mata bertemu dengan mata. Tapi yang lebih amannya adalah kita melakukan belah dua seperti ini. Karena nanti memungkinkan entresnya itu tidak goyang. Karena nanti dia mau tidak mau akan menjepit ya. Nah, kemudian setelah ini mata bertemu dengan mata ini. Dari mata yang sudah ada ini entresnya harus bertemu dengan lurus dari bekas pelepah ini. Kan ada ya di sini garisnya itu ada, tiap pepaya itu ada. Nah, seperti ini otomatis dia akan terjepit. Nah, sehingga entresnya ini tidak goyang dan sangat memungkinkan sekali entresnya ini akan tumbuh. Dan perlu difahami untuk menanam pohon pepaya ini tidak semua orang tahu ya. Jadi kalau kita itu
hanya ada satu pohon, kemudian kita ingin membudidaya, itu nggak usah repot-repot, kita bingung, kita pangkas, kita tancapkan pun langsung hidup. Itu pohon pepaya. Jadi untuk pohon pepaya ini tidak mudah mengalami kematian. Langkah berikut, kita membutuhkan kantong plastik es yang karena ini lebih mudah didapat ya. Kenapa saya memilih kantong plastik es ini? Plastik es ini memiliki tekstur yang kenyal, jadi tidak rapuh ketika kita tarik untuk mengikat gitu. Dan langsung saja ini cara mengikatnya, setelah semua kita pastikan lurus presisi, dan kemudian kita dapat menjepit agak sedikit kuat seperti ini. Dan kemudian plastik ini kita masukkan di jari kita dan kita tekan supaya dia tidak rubah presisi, dan kemudian kita dapat melilitkannya secara perlahan. Nah, rahasia dari keberhasilan yang paling utama adalah bagaimana caranya supaya entres ini tidak bergerak jika terkena angin atau tersentuh oleh binatang-binatang, mungkin ada ayam gitu ya. Terus tingkat keberhasilan yang kedua adalah bagaimana mengupayakan supaya air itu tidak masuk. Nah, jadi yang harus kita lakukan, pengikatannya ini harus betul-betul memadai, karena selain dari entresnya ini supaya tidak goyang, jadi air pun supaya tidak masuk. Nah, setelah kita pastikan dia betul-betul kuat seperti ini, tidak bergerak, maka kita dapat menarik kantong plastiknya ini, kita fokuskan untuk mengikat ya. Lakukan penarikan sedikit, kemudian kita dapat melipatnya seperti ini, dan kita dapat lilitkan. Nah, seperti ini kita dapat lakukan melingkar ke atas sampai pada pangkal entres, dan kita kembalikan ke bawah supaya entres ini tidak bergerak dan terbebas dari air. Lalu kemudian kita dapat menyisipkannya, kita dapat memasukkan dari bagian bawah atau bagian atas ya. Lalu kita dapat menariknya seperti ini. Set. Nah, kita dapat melakukan sekali lagi jikalau plastiknya ini masih memungkinkan ada sisa, kita lilitkan kembali dan kita masukkan kembali dari bagian bawah ataupun dari bagian atas. Ini supaya meyakinkan entres ini betul-betul dalam posisi yang sangat aman. Nah, seperti ini. Apa tidak boleh terkena matahari, Bang? Boleh. Tapi yang penting teknik menyiramnya, kalau melakukan teknik penyiraman seperti ini, jangan menyiramnya itu dari atas seperti ini, karena nanti entresnya itu bisa membusuk gitu ya. Jadi boleh menyiram itu hanya di areal pangkal bawah sini ataupun di sekitar wilayah akar. Nah, untuk menjaga dari tingkat keamanan, kita dapat menggunakan kantong plastik. Kantong plastik yang memang dapat menutup dari seluruh bagian entres sehingga nanti akan terbebas dari air, apalagi ini di musim penghujan ya, seperti ini. Apa kita harus boleh mengikatnya atau tidak, Bang? Ini bebas, diikat atau tidak itu bebas. Jikalau memang anginnya itu kencang, boleh dilakukan pengikatan seperti ini supaya nanti tidak terbang diterpa oleh angin, tapi hanya seperti ini saja juga boleh. Kalau saya seperti ini saja, jadi tidak butuh saya ikat. Dan langsung sekaligus di tutorial berikutnya adalah bagaimana cara mengupayakan pohon ini tidak tinggi menjulang sehingga panennya itu sulit. Apalagi kalau pepaya lokal ya, itu pohonnya tinggi-tinggi banget. Jadi sedari dia masih kecil seperti ini, kita bisa melakukan pemangkasan, yaitu dengan cara melihat seperti ini. 1, 2, jadi kita sisakan 2 pelepah atau 2 gagang ini saja sudah cukup. Kita lakukan pemangkasan. Ketika dia nanti pecah tunas di bagian manapun, ketika dia tinggi menjulang, kita pun dapat memangkasnya kembali. Seperti itu sampai dia betul-betul berukuran dewasa sehingga pohon pepaya kita ini akan memiliki postur yang sangat kerdil dan berbuah lebat. Nah, kalau ada pertanyaan, Bang, apakah perlu di bagian atas ini dilakukan penutupan dengan menggunakan kantong plastik? Ditakutkan pembusukan atau dia akan mengalami dehidrasi gitu. Jawabnya tidak perlu. Jadi pohon pepaya itu jenis tanaman yang sangat kuat, dia tahan dengan segala cuaca ya.
Yang penting dia ini tidak terendam banjir. Kalau terendam banjir maka akarnya akan membusuk. Nah, saya rasa tutorial dari yang sudah saya uraikan ini penting untuk diketahui oleh banyak orang. Bagaimana cara mengubah buah pepaya gantung atau lokal bisa menjadi pepaya super yang kita inginkan seperti California, Jinggo, juga pepaya-pepaya yang menjadi idaman kita. Nah, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.